let's say pada saat ini industri banyak hiring gitu ya, high demand graduate industry. Of course ada teknologi and IT, banyak banget company di UK itu lagi cari software development, AI, cyber security, terus juga finance and accounting skills ya. Karena walaupun dengan dunia AI, dengan teknologi semakin maju, memang robot atau teknologi itu belum ada yang menggantikan posisi manusia. Oke, mungkin banyak yang nggak tahu kalau misalnya oh UK itu kedengarannya cuma buat sultan, harus jadi orang super kaya untuk bisa ikutan ke UK. Enggak, teman-teman. Sebenarnya kita tetap bisa kuliah ke UK. Ada banyak beasiswa seperti Great Scholarship. Salah satunya ada Chevening untuk master juga. Ya, ada LPDP juga pastinya. Kita akan dengar selengkapnya dari Sis Putri. Oke, silakan Sis. The stage is yours. Oke, thank you Kak Utami untuk hari ini eventnya udah great event hari ini. Sebelum aku mulai, mungkin aku perkenalan dulu ya. Jadi aku Putri dari LCI Group. As explained before, kalau LCI Group kita edtech company. So edtech company kita platform yang dimana kita bantu student-student dari Indonesia. Contohnya teman-teman, misalnya ada keinginan untuk study overseas. Without further ado, aku boleh kasih aku co-host biar bisa share, Kak? Oke, wait. Eh, Belum bisa share sih. Sebentar ya. Udah kok, say. Ya, Belum ya, kok, host. oke. Sebentar. Oke, untuk ini kok kelihatan nggak ya? Kelihatan? Kelihatan ya. Oke, hold on. Oke, teman-teman udah bisa lihat ya screen aku. So, hari ini kita lebih bahas terkait United Kingdom ya, overall. Aku nggak jelasin mungkin satu-satu university-nya, karena university di UK itu kurang lebih ada sekitar 170. Jadi, karena kita punya university partner sangat banyak, so I'm more gonna explain terkait general study in UK itu seperti apa, chances yang nanti kalian, misalnya kalian ada interest untuk study di UK, apa aja sih persyaratannya untuk masuk ke sekolah contohnya, terus juga visa, terus nanti post study work visanya seperti apa, aku bakal jelasin. Nah, untuk teman-teman di sini mungkin ada yang belum familiar terkait United Kingdom. United Kingdom tuh mungkin it sounds really expensive for some people, karena kan kalau kita lihat sekarang, oh pound sterling tuh mahal banget. But there are a lot of students, especially dari Indonesia, yang interest untuk study di UK. Karena per tahunnya sendiri, UK itu welcoming over 600,000 student around the world untuk study di UK. So imagine the diversity kalau misalnya kalian teman-teman pada ke UK untuk study overseas ya. Dan untuk UK sendiri itu offer shorter degree program. Shorter degree program itu maksudnya apa, Kak? Shorter degree program kalau untuk di UK regulasinya bachelor itu hanya 3 tahun. Sedangkan kalau misalnya kayak let's say kita S1 di Indonesia, S1 di Indonesia kan 4 tahun ya, S1 di US 4 tahun, S1 di Kanada 4 tahun, for example. Di UK tuh S1 hanya 3 tahun. Bahkan in some cases, kalau misalnya kalian dari segi nilai itu cukup tinggi, kalian bisa fast track program degree-nya cuma 2,5 tahun. Itu in some cases. Nah, tapi juga di UK itu offer namanya sandwich year. Sandwich year itu ibaratkan kita kayak lagi makan sandwich ya di tengah-tengah. Itu UK tuh offer namanya internship berbayar. So, in a year kalian nggak akan di kampus. In fact, kalian nanti akan langsung belajar nih di company while working and also getting paid gitu ya, ibaratnya internship. Sedangkan internship kalau kita di Indonesia kan kita nggak berbayar ya, tapi kalau untuk di UK internship itu student akan dibayar. Nah, apabila kalian mengambil jalur yang sandwich year tadi aku mention, itu kalian degree-nya jadi 4 tahun sama kayak di Indonesia. Itu untuk S1-nya. Untuk S2-nya gimana, Kak? S2-nya di UK hanya 1 tahun. Oke, hanya 1 tahun. Tapi kalau misalnya kalian let's say mau cross major gitu ya,
Kalian mau cross major S1-nya hospitality, terus tiba-tiba kalian mau ke MBA for example gitu ya. MBA itu kan degree yang cukup sulit gitu ya. Requirement-nya juga butuh at least level managerial for example gitu. Nah, itu biasanya kalian akan tambahan pre-master. Nah, untuk semuanya itu nggak perlu bingung, nanti aku bakal jelasin lagi by one by one. Oke, kita moving on aja ke slide selanjutnya. Why study in the UK? So first, UK itu world class university. As you guys know, UK itu punya university tertua. Contohnya mungkin yang paling familiar buat orang Indonesia itu University of Oxford ya. University of Oxford itu udah banyak Oxford. banget. Sorry? Nah, Oke. lanjut sis. Oke, University of Oxford itu salah satu university tertua di UK dan juga di seluruh dunia. Contohnya mungkin kayak artis kita yang pernah kuliah di University of Oxford, contohnya Maudi. Terus ada juga Cambridge. So university in the UK itu udah already recognized degree juga, globally recognized degree. Multicultural environment ini apa Kak? Jadi multicultural environment ini banyak banget international student dari seluruh dunia yang study di UK. So imagine kalian nanti misalnya kuliah di UK, kalian punya temennya tuh nggak cuman dari Indonesia atau dari Malaysia. You will have a lot of international friends, mungkin dari South Asia, China, terus juga dari Korea atau dari Jepang, dan a lot of African students, and in fact banyak juga Australian yang coming to the UK just for study. Terus juga UK offers strong graduate employability, so that means kalau misalnya setelah kalian lulus, kalian tuh nggak akan nganggur lama ya mungkin for example. Karena di UK mereka akan offer namanya post-study work visa. So they allow students yang finish their degree, contohnya kalian finish S1 atau S2, itu kalian boleh bekerja. Tapi itu cases kalau misalnya kalian self-funded ya, bukan ada kontrak dengan any scholarship dari government. So for example, kalian tertarik nih, oke aku mau ke UK. Tapi aku pengen apply LPDP atau aku pengen apply Chevening atau aku punya apply Great Scholarship. Nah, kalau itu kalian akan kena kontrak juga karena kan scholarshipnya fully funded by the government. So, kalian harus mengikuti regulasi yang sudah ada di kontrak kalian. Contohnya LPDP itu kalian wajib pulang. But for example, kalau misalnya kalian, oke, aku mau self-funded studying in the UK, kalian itu akan dapat kesempatan kurang lebih 2 tahun untuk bisa untuk bisa work di UK after kalian finish degree. Terus yang tadi aku mention juga shorter degree duration. Shorter degree duration itu memang durasi study di UK itu jauh lebih pendek daripada kalian let's say kuliah di Malaysia atau kalian kuliah di Amerika atau kuliah di Kanada. Terus juga UK offer part-time work while studying. So that means while you guys are studying in the UK, kalian ada kesempatan untuk bekerja part-time, bukan full-time ya. Tetapi kalau later on, misalnya kalian lagi libur semester break, itu kalian bisa full-time. Jadi nanti aku akan jelasin juga berapa jam misalnya student boleh part-time dan berapa jam student boleh full-time pada saat holiday break. Terus yang terakhir, enjoy geographical mobility and stay in the UK after graduation ya. Karena di UK immigration-nya memberikan post-study work visa untuk student-student yang lulus. Dan juga maksudnya dari geographical mobility ini karena UK kan in the heart of Europe ya basically, but they're not in Europe. Jadi kalau misalnya nih teman-teman study in UK, tapi kalian juga let's say pengen nanti ke depannya mungkin kalian bekerja di Belanda atau kalian pengen weekend holiday di Paris, it's easier to get around actually. Yes, thank you. It's easier to get around karena kalau misalnya di UK kalian mau pergi ke Amsterdam atau ke Paris itu dekat banget. Aku udah bikin juga untuk teman-teman di sini lihat contohnya United Kingdom map ya. Basically, if you are new for UK itu sendiri dibagi sebagai 4 negara konstitusi. Ada namanya Skotlandia, ada juga Irlandia Utara, Wales, dan Inggris. Nah, kota-kota yang terkenal itu kebanyakan di Inggris. Contohnya kita bicara London, atau if you're a fan of football, ada Manchester, Liverpool, itu semua part of Inggris. Nah, tapi UK juga nggak cuman Inggris, nggak cuman London doang ya, kita taunya ada juga Scotland. Mungkin orang Indonesia lebih familiar dengan Edinburgh gitu ya, atau Irlandia Utara dan juga Wales. Nah, ini untuk City of United Kingdom. Aku udah taruh sini juga.
skip. Oke, yang tadi aku mention kan karena UK basically locationnya tuh deket banget sama Europe ya. So if you are studying in the UK, it's actually easier if you want to travel. Karena contohnya misalnya kalian terbang dari London. Ini aku ambil contoh aja dari London ya. Karena kalau misalnya kalian traveling harus ambil dari airport yang gede. Contohnya London ke Paris by plane itu cuma 1 jam 15 menit. London ke Amsterdam itu 1 jam 10 menit. London ke Belgium 1 jam 5 menit. London ke Berlin 1 jam 50 menit. London ke Spain itu cuma 2 jam 10 menit. Itu menggunakan pesawat. But if you guys are planning to go with a train untuk stick on budget, for example, itu juga bisa ya. Jadi misalnya kalian mau ke Paris pakai kereta, itu bisa dari London kurang lebih 2 jam 30 menit. Dan juga London Belanda itu hanya 4 jam. Of course, kalau misalnya kalian planning to study in the UK, keep in mind, kalau misalnya kalian liburan ke negara tetangganya UK, you guys still need to have a visa ya. Jadi walaupun kalian punya student visa UK, bukan berarti kalian bisa nih let's say kalian bisa ke Paris menggunakan visa student kalian, atau kalian bisa ke Belanda pakai student visa kalian, nggak bisa. Karena nanti kalian bakal ke reject pada saat di embassy ya. Itu tadi. Nah, contoh tipe university di UK. University di UK itu ada banyak banget. As I mentioned, ada kurang lebih sekitar 170 university. Itu higher education aja ya, belum college-nya. Jadi untuk yang pertama ada namanya traditional university yang mungkin kalian familiar, University of Oxford, University of Cambridge itu part of traditional university. Selain itu ada juga Russell Group University. Nah, Russell Group University the oldest university yang dimana masuk ke top rank dunia ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang cari, let's say, oh aku pengen apply LPDP, oh aku pengen apply Chevening, oh aku pengen apply Grid Scholarship, for example. Atau biasanya juga kantor-kantor, let's say kantor-kantor BUMN atau private company di Indonesia itu mereka juga memberikan scholarship kepada student-studentnya, for example. Itu kebanyakan pilihnya ke Russell Group University. Jarang banget mereka mau menyekolahkan karyawannya atau misalnya di list LPDP itu untuk masuk ke Modern University ya. Selanjutnya ada juga Modern University. Modern University ini tetap public university tapi bukan swasta ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di UK ada juga private university. Tapi yang ini yang ada listnya contohnya Coventry, Nottingham, Northumbria, University of East London itu semua public university, oke? Dari segi tuition fee juga pasti berbeda ya. Ini contohnya aku kasih contoh Russell Group University. Estimasi tuition fee di sini semua menggunakan pound sterling ya teman-teman. Jadi untuk di UK itu mata uangnya pound sterling bukan euro. Oke, for example, Russell Group yang tadi aku bilang, ranking university itu udah ada di range price sekitar 18.000 sampai 38.000 per tahun ya. Dan ini 38.000 kok ada yang murah, kok ada yang mahal Kak, for example. Itu tergantung dari jurusannya. Kalau misalnya kalian cari, let's say kayak business marketing, of course it is affordable. Tapi kalau misalnya kalian cari kayak mechanical engineering, arsitektur, itu udah pasti agak sedikit lebih mahal. Oke, contoh university-nya ada Manchester, Sheffield, and many others. Terus juga Modern University. Nah, Modern University range price-nya memang agak sedikit lebih bisa dibilang murah juga ya for some people. Dia lebih affordable compared to Russell Group for example. Jadi dia range price-nya tuh 13.000 sampai 20.000. Modern University juga ini banyak banget di UK ya teman-teman. Ini aku cuma ngambil beberapa contohnya aja. Oke, dan Modern University berbedanya dengan Russell Group. Kalau misalnya teman-teman mau cari jurusan yang lebih updated, jurusan yang nggak perlu research, go for Modern University karena mereka lebih praktikal. Tapi kalau teman-teman pengennya kayak let's say mechanical engineering, biomedical gitu, for example, biotech, kalian perginya ke Russell Group University. Karena Russell Group University ini fully funded by government untuk melakukan research di kampusnya ya. Untuk Modern University contohnya ada Coventry, ada East London, Nottingham Trent, banyak banget Modern University di UK. Selanjutnya ada juga private university. Private university itu bisa kita bilang seperti kampus swasta ya kalau di Indonesia.
range price-nya itu sekitar 10.000 sampai 18.000 per tahun ya. Untuk private university ini lebih small dalam segi kapasitas mahasiswanya. Programnya juga tidak sebanyak Modern University atau Russell Group, dan juga untuk entry requirements atau persyaratan masuk jauh lebih gampang compared to Modern University atau Russell Group ya. Untuk contohnya ada BPP University, ada University of Law, ada juga Regent University London, banyak banget ya teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman let's say kayak, oh terlalu banyak nih university-nya, aku bingung. Mungkin nanti kalian bisa konsul lebih dalam dengan Kak Utami, atau if you need more help, kayak let's say consult dengan aku bisa bantu juga. Tergantung dari jurusan mana yang kalian mau, budget berapa yang kalian willingly untuk spend gitu ya, dan lokasinya mana. Itu yang paling penting sih. Contoh, aku kasih contoh Russell Group University yang sini aku ambil, University of Sheffield. So University of Sheffield itu member of the Russell Group, top research university in the UK. Lokasinya ada di Sheffield, United Kingdom, kota dia ada di Inggris, United Kingdom. Dia established di tahun 1905. Oke, untuk rankingnya dia ada di 92 in the world dan juga 15 in the UK by QS University Ranking. Untuk tuition fee-nya for undergraduate atau S1 itu sudah di range price sekitar 23.000 pound sterling per tahun. Dan juga untuk postgraduate atau S2 itu udah ada di price 27.000. Nah, selain scholarship yang tadi mungkin aku mention kayak LPDP, terus Chevening, kita juga ada namanya partial scholarship kalau di UK. Partial scholarship itu potongan di tuition fee aja ya. Jadi tuition fee-nya potongannya berapa biasanya tergantung dari university. So for example untuk Sheffield ini S1-nya tuh bisa dapat 2.500 per tahun ya, dengan maksimal 7.500 untuk degree 3 tahun dan juga 10.000 untuk degree 4 tahun. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman lagi cari S2, dia juga ada partial scholarship automatic, jadi kalian nggak harus submit atau interview atau kalian harus submit another personal statement, itu kita bisa kasih langsung 3.000 automatic scholarship. Nah, another case, kalau misalnya teman-teman di sini lagi cari MBA dan kalian misalnya mau, oke aku pengen dong ngerasain gimana cara study di kampus top rank gitu ya di UK, tapi budget aku cuma let's say di bawah 20.000 pound sterling per tahun gitu. MBA-nya University of Sheffield itu mereka offer sampai 50% scholarship. Persyaratannya of course kalian harus submit personal statement. And if there's any interview, kalian juga akan dipanggil interview. Karena kan nominalnya lumayan banyak ya, 50%. Jadi dari tuition fee-nya MBA itu udah sekitar 32.000, kalau dikurangi 50% itu cuma 17.000 ya. Jadi dengan 17.000 itu dengan harganya Modern University kalian udah bisa study di top rank university, oke? Jadi degree yang kalian dapat juga lebih recognized, lebih gampang juga kalau misalnya teman-temannya nanti misalnya mau cari kerja untuk menetap di UK. Oke, selanjutnya aku kasih contoh Modern University. Ini kita punya Nottingham Trent University. Nottingham Trent University lokasinya ada di Nottingham, salah satu kota favorit orang Indonesia juga karena dia kota besar juga ya teman-teman ya. Dia Modern University, dia mulai established sekitar 1992, jadi jauh lebih muda daripada Russell Group University. Terus juga dia untuk top programnya ada bisnis, manajemen, fashion design, marketing, computer science, media and communication, dia juga ada. Estimated tuition fee-nya ada di sekitar 16.000 sampai 19.000 per tahun. Nah, scholarship yang dia kasih, dia ada scholarship 25 sampai 50% scholarship ya. Jadi nanti hitungannya let's say kalian ngambil degree yang 17.000 dikurangi aja 50% gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian cuma master program berarti satu kali bayar uang sekolah aja. Tapi kalau bachelor, scholarship-nya hanya diberikan satu kali pada tahun pertama. Seperti itu. Nah, untuk scholarship-nya, persyaratannya apa aja, Kak? Scholarship-nya NTU ini agak berbeda ya dengan yang lain. Kalian hanya perlu submit personal statement. Personal statement-nya tuh kalian harus ajukan kenapa kalian, let's say kenapa pengen degree ini, dan how this degree can benefit you nanti in the future gitu ya. Itu untuk persyaratan scholarship-nya. Oke, aku moving on to popular courses for international students. Let's say kalau teman-teman di sini masih ada yang bingung, aku bingung nih mau ngambil courses apa nanti, kurang lebih courses apa yang banyak diambil international students.
All I can say is kalau misalnya kalian lagi mau study di luar negeri, kalian jangan ngambil courses yang let's say lagi boomingnya atau lagi trendingnya. If it's not you, mungkin kalian nanti akan struggle mengikuti kelasnya. Apalagi kalau misalnya nih, if you guys are not good at math, terus kalian mau ngambil jurusan yang computer science, for example, data science, memang itu jurusan yang sekarang lagi trend. Karena banyak banget company yang lagi hiring untuk field tersebut gitu ya. Tapi if you are not into that type of courses, itu mungkin bakal lebih struggling untuk kalian ya. Untuk popular courses di international student ada business and management, ada data science, IT, computer science, engineering, arsitektur, itu juga salah satu populer di UK, hospitality and tourism, perhotelan dan tourism juga, design and art. This is all the popular courses untuk international students ya. A part of this di luar dari sini ini juga banyak courses yang di UK yang bisa kita tawarkan ke students. Nah, ini aku juga input beberapa jurusan yang let's say pada saat ini industri banyak hiring gitu ya, high demand graduate industry. Of course ada technology and IT. Banyak banget company di UK itu lagi cari software development, AI, cyber security, terus juga finance and accounting skills ya. Karena walaupun dengan dunia AI, dengan teknologi semakin maju, memang robot atau teknologi itu belum ada yang menggantikan posisi manusia dalam posisi finance and accounting. Contohnya banking, fintech, consulting itu juga belum ada yang bisa gantikan. Engineering and manufacturing, contohnya civil, mechanical, electrical engineering itu banyak banget demand-nya untuk dicari company ya. Healthcare and life science itu juga masih dicari. Business and consulting of course, contohnya kayak management consulting, marketing and HR gitu. Ini aku kasih contoh average salary. Jadi kalau misalnya kalian lihat amount-nya di sini, ini amount-nya bukan monthly ya teman-teman ya. Amount-nya ini per tahun. Jadi jumlah per tahun 45.000 bagi dua. Contohnya industry legal for example. Ini jarang ada international students yang ngambil legal karena normally kita nggak bisa ngambil hukum di luar kecuali international law ya teman-teman ya. Jadi aku ngambil contoh aja, let's say finance and professional service. How much is it untuk dapat salary-nya average in a year itu sekitar 34.000 pound sterling per tahun ya teman-teman dibagi 12. Nah, selain itu ada juga health and pharmaceutical for example 32.000 per tahun. As you can see dari segi salary memang finance dan juga professional service itu masih tinggi ya. Digital and IT juga sekitar 34.000 per tahun. Oke, dan untuk hospitality and tourism itu sekitar 30.500 per tahun ya. Oke, itu untuk tadi general tentang UK. Untuk application documents, kalau misalnya teman-teman di sini ada udah yang oke aku interest pengen apply, aku pengen tahu dokumen apa aja yang perlu aku siapin. Pertama kalian harus make sure kalian punya valid passport. At least passport kalian tuh nggak expired 1 tahun lah ya. Terus transcript and certificate of your latest high school ataupun S1 gitu. Terus ada juga personal statement dan reference letter. Reference letter ini surat rekomendasi ya. Normally dibutuhkan untuk anak-anak yang apply S2. Tapi kalau misalnya di sini ada teman-teman yang tertarik S1, rekomendasi letter itu tidak dibutuhkan. Oke. IELTS ini bisa disubmit letter ya. Nanti bisa disubmit pada saat kalian sudah submit dokumen yang lain. Untuk di UK, student nggak bisa menggunakan TOEFL IBT. Tapi selain IELTS, kalian bisa menggunakan Duolingo atau Pearson Test. Ya, but normally Duolingo atau Pearson Test itu hanya untuk beberapa kampus. In general, UK University only accepts IELTS ya, dan itu yang academic, bukan general training. Application fee if needed ya. Majority untuk S2 itu tidak perlu application fee. Tapi kalau kalian mau apply S1, yes kita masih minta application fee. Terus untuk dokumen atau persyaratan visa, sama butuh valid passport, confirmation of acceptance studies. Ini ketika kalian sudah menerima full offer, kalian sudah bayar deposit, kalian dapat cash, itu baru bisa maju untuk visa. Terus English language test sama ya kayak dokumen yang di awal. Financial proof ini kalian butuh dokumen dari bank.
ada dua jenis dokumen dari bank, ada rekening bank, ada juga bank statement ya. Nah, untuk rekening koran dan bank statement itu juga berbeda-beda. Kalau misalnya teman-teman untuk stay di London, nominalnya sudah berbeda dengan kalian stay di luar London. Aku bakal jelasin juga nominalnya. Selanjutnya untuk tes visa juga kalian butuh TB test ya teman-teman, dan itu hanya di approve hospital by Embassy UK. Ada juga insurance yang perlu dibayar dan juga visa application fee. Oke. Nah, kita moving on yang tadi aku jelasin, untuk international students kan boleh part-time ya. Boleh part-time itu berapa jam, Kak? Dan apa aja regulasinya? So basically for UK, you can work in the UK if you hold a student visa. That's the first. You are studying full time. Jadi kalau misalnya kalian, if you go into UK University website, akan ada informasi namanya full time dan part time, ya. Teman-teman harus lihat opsinya yang full time. Karena sebagai international student who studying in the UK with student visa, kalian nggak boleh ngambil degree yang part time, ya teman-teman. Jadi harus ngambilnya yang full time. Kalian bisa kerja 20 jam per week during term. During term ini semasa kuliah gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ngambil kayak diploma, sertifikat, which is it's very uncommon kalau untuk di UK, sangat berbeda dengan Australia atau New Zealand, kalian bisa kerjanya cuma 10 jam per week. Kalau misalnya kalian ngambil diploma atau sertifikat gitu. Tapi kalau misalnya kalian ngambil kayak pre-master gitu, itu udah bisa kalian kerja 20 jam. Gitu. Nah, you can work up to full time hours. Jadi kalian bisa bekerja full time hours only kalau misalnya di luar jam kuliah. Jadi di saat holiday, contohnya kayak Christmas, summer break itu biasanya di UK libur kan kampusnya. Itu kalian bisa kerja full time. Full time-nya di UK normally itu 40 jam per minggu. Di atas itu pasti kalian nanti kena embassy ya. Jadi mereka sangat strict ketika soal working hours. Oke, aku pindah ke post study work visa regulation. So basically post study work visa regulation itu apa Kak? Post study work visa regulation itu visa yang nanti kalian dapatkan setelah kalian lulus S1 ataupun S2 di UK. Oke, a graduate visa give you permission to stay in the UK for at least 18 months ya. Jadi nanti ada juga date-nya. Kalau kalian misalnya apply post study work visa sebelum Desember 2026, kalian bisa dapat 2 tahun. But after Januari 2027 atau next year, itu kalian cuma bisa dapat 18 bulan ya. Jadi kalian bisa apply post study work visa ini only after you successfully completing an eligible courses in the UK. Oke, jadi kalian hanya bisa apply ini ketika kalian lulus kuliah. So, oke. You must be in the UK when you apply. Kalian tetap harus di UK ketika kalian apply. Oke. You can apply for a graduate visa if all of the following are true. You are in the UK, for example, kalian tetap di UK, your current visa is a student visa. Jadi kalian tetap harus dalam student visa, kalian tetap dalam UK, baru bisa kalian apply post-study work visa. You studied a UK bachelor degree. Jadi kalian belajar S1 di UK atau postgraduate degree di UK juga. Your education provider atau university-nya sudah declare kalau misalnya kalian sudah selesai S1 atau S2 gitu ya. Otherwise, kalau misalnya kalian belum selesai, karena di UK itu strict banget. Nomor pasportnya kita sama nomor kita di KAS itu kan ke-link ya teman-teman. So if there's anything kayak misalnya kalian banyak absensi aja, imigrasi itu akan alert. Karena sekolah itu akan ke-link langsung dengan imigrasi gitu. Oke, how long you can stay? So, a graduate visa lasts for 2 years kalau kalian apply-nya sebelum 31 Desember 2026, ya. Tapi setelah 31 Desember atau 1 Januari 2027, kalian cuma bisa dapat 18 bulan. If you have a PhD or other doctoral qualification, itu kalian bisa dapat 3 tahun. So, if there's any students here yang mau apply PhD, kalian bisa dapat 3 tahun. But keep in mind, kalau untuk application PhD itu lebih complicated. Karena kalian harus cari supervisor terlebih dahulu untuk submit case study. Gitu ya. Jadi, di sini kan ada Kak Utami sebagai agentnya. Kak Utami nggak bisa nih bantu kalian misalnya untuk submit personal statement kalian dan juga research template-nya kalian. Itu harus kalian sendiri yang submit. Looking for the right supervisor. Kalau misalnya sudah approve, baru kita boleh submit application-nya kalian. That's why PhD application can be quite complicated. Oke.
Dan juga oke, untuk post study work visa ini ada fee-nya juga ya teman-teman. So kalau misalnya kalian mau apply for graduate visa, kalian harus bayar sekitar 937 application fee, which is quite a lot ya, sponsoring. Dan juga ini non-refundable, dan juga bayar healthcare surcharge atau semacam insuransi, biasanya sekitar 1.000 sponsoring setiap tahunnya ketika kalian ada di UK. Oke, ini last slide aku sebenarnya teman-teman. I think I talk a bit too much. So how can we support you? Basically kita kerjasama dengan Kak Utami. So if there's anything yang kalau misalnya kalian masih confused soal jurusan atau soal city, kalian bisa konsul dengan Kak Utami. Kalau misalnya kalian butuh informasi lebih lanjut kayak oke, aku pengen dong cari tahu tentang aplikasi-aplikasi ini, kalian bisa kontak Utami. Kita bisa do another consultation gitu ya. Kita bisa guide kalian mulai dari university and course application, application support, visa guidance, accommodation support, dan juga ada pre-departure briefing sebelum kalian nanti leaving atau enroll ke university yang kalian pilih. So, yeah, I think that's it soal aku. Aku stop share terlebih dahulu ya, teman-teman. Thank you banget, Sis Putri. Oke, jadi tadi kita udah dengar ya, ternyata sekolah di UK itu tidak serumit yang kita bayangin. Bahkan ada banyak ya dari university yang menggratiskan registration fee atau application fee. Nah, sis, ini teman-teman pada pengen tahu nih, kan tadi kita udah ngobrol mengenai eh, favorite courses yang diambil dari Indonesia, terus in demand yang di sana. Nah, kita mau tahu nih peluangnya kalau misalnya memang teman-teman, karena kan investasi ke UK ini ya lumayan mahal, Bo. Nah, kira-kira nih, biar biar match sama ROI-nya teman-teman, return of investment-nya teman-teman, kira-kira peluang kerja after study itu seperti apa ya, Sis ya? Peluang kerja after study itu selalu ada ya. As I said, di UK itu kan banyak banget international students, banyak banget kompetitor ibaratnya ya. Karena kan kalian ketika kuliah di UK itu kompetitor kalian bukan cuma dengan diri kalian sendiri, but you have a lot of international students coming from around the world, for example. Kalian bakal compete dengan Malaysian, banyak banget orang Malaysia di UK. Kalian bakal compete dengan Indian, kalian bakal compete dengan Pakistan. So it's just a matter of fact, depends on individual juga. Kalian pada saat nanti di UK itu kalian bagaimana? Kalau misalnya kita bicara opportunities, for example, if you're talking about opportunities, there is always a new opportunity ya. Karena di sana kan memang sebagai negara yang banyak banget international students, so there is always a job. For example, it's just kalian mau nggak mulai bekerjanya dari kasar terlebih dahulu. Karena kalau kita bicara part-time, kalau kita bicara of part-time, of course, kita nggak bakal kerja langsung kayak oke, kerja kantoran, kita langsung kerja yang high level, for example, kayak business consulting. There's no way gitu kan. Kita mulai dari basic dulu dari awal. Kita kerja di restoran, kita kerja di cafe, which is I think it's normal karena biasanya international student bakal kerjanya juga part-time-nya seperti itu. Nanti later on, aku banyak student yang memang sudah ke UK sebelumnya dia ke London, dia sampai sekarang masih menetap di London ya. Jadi pada saat kalian kuliah, biasanya ada career fair ya. Kalau career fair ini banyak company yang datang dan mereka akan langsung mereka akan info apa aja lowongan yang biasanya buka di company mereka tersebut contohnya. Dan kalau untuk di UK ada juga namanya career dan juga courses consulting gitu ya untuk di department university-nya. Mereka akan share selalu ada lowongan pekerjaan apa yang buka dan itu encourage student untuk apply. So biasanya student-student yang memang sudah ke UK itu di tahun-tahun terakhirnya kayak tahun kedua for example ya, itu mereka udah cari-cari info apa aja tuh company-company yang lagi buka yang sesuai dengan degree-nya mereka. That's why kalau misalnya kalian mau apply post study work visanya juga, itu kalian apply-nya sebelum kalian lulus. Kalian sudah consider gitu ya untuk kalian apply. Gitu. Karena kalian nggak bisa apply pada saat sudah pulang ke Indonesia. Itu berapa lama sih sebelum lulus dan berapa lama proses untuk uh, postgraduate visa itu? Oh, study work visa itu cukup lama sih. Jadi biasanya student aku kayak let's say dia udah tahun ketiga gitu ya. Eh 4 or 5 months before dia lulus itu dia udah mulai apply Oke. gitu untuk post study work Meskipun kita visanya. belum megang ijazah nih.
Iya, meskipun kita belum apa dapat ijazah, tapi kan nanti imigrasi juga tahu ketika kita lulus course date-nya tuh kapan. Karena nanti di kasnya kan ada tulisannya course start-nya kapan, course end-nya kapan. Oke, ini berarti catatan buat teman-teman yang mau ambil master. Ini tuh benar-benar Mm-mm. cepet banget tuh, karena Iya. kayak 6 bulan kalian di sana, bulan ketujuh tuh udah harus mikir. Makanya aku tuh justru selalu encourage student-student aku tuh, kalian jangan menetap di kerja kasar ya. Tentu kita pertama mulai nggak bisa langsung dapat kerja bagus ya, tapi manfaatkan hari-hari kalian karena kalian ada di gudang networking. Gue nggak tahu gimana caranya karena sebenarnya aslinya banyak banget teman-teman yang sudah ready untuk masuk ke dunia kerja dan mereka sebenarnya nggak butuh untuk studi lagi sih, cuman butuh akses legal untuk bisa masuk ke dalam pekerjaan. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Pak Bambang Triyono, kalau langsung apply visa kerja ada nggak tanpa studi dulu? Tentu bisa kalau skillnya Bapak itu, aku mesti mesti jujur ya, kalau skillnya tingkat dewa dan memang sesuatu yang sangat dibutuhkan, yang memang itu krisis banget di UK sehingga tidak bisa diisi oleh tenaga lokal, tentunya itu bisa. Tapi untuk teman-teman yang mungkin skillnya lebih general, ya study adalah jalan terbaik dan tercepat untuk bisa masuk ke ekosistem. Oke, kita sambil jawab pertanyaan ya. Di sini tuh ada pertanyaan, diploma berapa tuition fee-nya? Maksimal umur berapa? Diploma di UK itu sangat-sangat jarang, uncommon. Berbeda banget dengan Australia atau New Zealand yang offer vocational courses ya. Tapi diploma tetap ada gitu. Cuman untuk kayak private college yang offer vocational courses kayak di Australia, kayak let's say kalian mau ngambil carpentry gitu for example, atau kalian mau ngambil baking gitu ya, di LCB sih ada ya. Cuman itu nggak dapat post study work visa, karena yang bisa dapat post study work visa itu hanya student S1 dan S2. Sayang banget kalau kalian ambil diploma, Tidak, maksudnya tidak mahal. ada. Ya, lanjut sis. Mahal ya biasanya, diploma itu biasanya karena di UK dia sangat jarang bang, hampir nggak ada kayaknya vocational college kayak di Australia atau di New Zealand ya. Jadi di higher education. Nah, biasanya student-student yang let's say contohnya kita ngambil dari negara tetangga kita ya kayak Filipina. Filipina itu kan negara yang imigran juga. Banyak banget mereka ke overseas itu untuk migrate for example. Mereka jalurnya tuh mereka ngambil healthcare for example. Nah, itu ya mungkin banyak orang Indonesia juga healthcare itu terlihat sangat challenging ya. Tapi in fact kalau misalnya if you guys are looking kayak misalnya oh aku pengen deh ke depannya nanti bekerja stay di UK, bekerja stay di New Zealand for example. Sekarang tuh yang lagi high demand of course healthcare gitu. Kalian bisa ngambil Bachelor of Nursing dan itu kalian bisa dapat post study work visa. Of course kalau kita bicara dari tuition fee pasti memang sedikit lebih mahal ya, tapi in return of investment-nya juga itu sangat dibutuhkan. Salah satu skill yang sangat dibutuhkan di UK. Aku bilang sih kalau ambil diploma ya itu tuh kayak mahalnya tuh sama karena living cost kan kurang lebih sama aja. Terus waktunya tuh lebih sebentar dan kalian nggak dapat postgrad visa itu. Nah, belum tentu, kenapa aku selalu encourage teman-teman tuh ambilnya ke degree karena belum tentu kayak dalam waktu yang sesebentar itu untuk master aja itu cepet banget, setahun itu cepet teman-teman. Dan belum tentu dalam waktu yang sesebentar itu kalian udah bisa langsung nyemplung nemu sponsorship gitu. Kalau ada bachelor, ada degree, itu bisa ketolong sama postgraduate visa tadi. Jadi lumayan banget, bisa kayak buying time. Oh ya, untuk PR itu 5 tahun stay di UK kan syaratnya. Itu terhitung dari study atau terhitung dari postgrad ya, sis? Enggak, terhitung terhitung dari selepas post study work visanya juga. Harus selesai dulu Jadi post untuk study work-nya. ya dan untuk level PR itu susah banget kalau untuk UK ya, kalau I aku know, bisa bilang. But keep in mind sis, kita nggak bisa consult untuk PR I for know. any students karena yang hanya bisa consult untuk PR itu imigrasi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian looking for a pathway untuk PR, UK itu salah satu negara yang susah banget buat dapat PR-nya. Aku bisa bilang gitu. Dan itu durasinya sangat panjang. Ya, tapi kita bisa kasih kayak gambaran general kayak gitu, sis, supaya mereka. Kurang, ya, jadi kalau untuk sampai PR itu nggak cuma sampai 5 tahun sih. Dan untuk sampai PR kalian harus bekerja di bekerja di field yang skill memang dibutuhkan di UK.
Paling gampangnya kalau misalnya kalian mau ngambil PR, married with you British ya, itu paling gampangnya. Tapi kalau misalnya kalian dari jalur biasa, dari study atau dari student visa, post study work visa, itu nggak dihitung dari situ aja. Jadi dihitung setelah kalian bisa dapat sponsorship bekerja Oke. gitu. Ada pertanyaan sis, kalau untuk orang yang bahasa Inggrisnya kurang, apakah ada kayak kalau di Australia kan ada ELICOS kayak gitu. Kalau Hmm. di sini kita biasa ada pre-master sih, tapi itu kan kayaknya bukan untuk bahasa Inggris, itu untuk ngisi gap study ya. Di Lo UK tahu ada ya? juga kok. Di UK ada juga. Jadi kalau misalnya Inggris kamu kurang, let's say kamu bisa ngambil kayak di pathway provider, mereka ada internal test, atau kamu tetap ambil IELTS atau Duolingo dulu. Itu nanti kita cocokin kelasnya berapa lama sesuai dengan skor IELTS kamu gitu. Jadi usually kalau misalnya jelek banget, kalau dari tiga itu mereka nggak terima sih. Tapi kalau let's say kan master itu terima nilainya 6,5 ya. Kalau di between 5,5 itu kamu bisa ngambil package master dengan English Itu biasa gitu. berapa lama sis? Tergantung kalau misalnya IELTS-nya dia let's say 6,0 gitu ya 3 bulanan dia pasti bisa dapet ya. Tapi kalau udah dari 3 itu mereka juga nggak mau sih untuk di package. Karena Iya, kalau 3 tiga untuk ke 6 itu jauh tinggi banget. banget. Iya. Terus kalau misalnya, ya let's say dari ini deh, dari 5,5, biasanya 5,5 tuh Hmm. student-student kita tuh range-nya di situ. Nah, kalau dari Normally 6 lima bulan, 6 sampai 8 bulan. itu berapa harganya tuh? Tergantung kalau misalnya kayak karena kan banyak banget pathway provider kayak Kaplan, ada juga Into gitu ya, ada juga OEG for example ya. Tapi yang aku tahu ada Kaplan English itu udah di atas 25.000. Jadi Dan sebenarnya lebih dibandingkan, murah kalian iya, les di Indonesia, mendingan bagus. mati-matian persiapan di Indo. Betul, karena di sana sudah hitungannya pound sterling gitu. Dan belum tentu juga sampai sana nilainya cepet naik kan. Oke. Tapi kalau kayak gitu tuh dia dapat student visa atau enggak? Iya, package karena package. Jadi Eh, tetap harus di package Englishnya dengan program masternya dia, for example. dan program masternya tuh bayarnya bayar di depan atau monthly? Ya, jadi nanti akan dia bayar Englishnya dulu. Kalau misalnya dia direct master itu kan pasti nggak bisa. Jadi dia tetap harus gabung sama pre-master. Jadi dia bayar yang Englishnya sama program pre-masternya. Usually cuma one semester dia bayar. Oke, oke. Oke, ada pertanyaan ya. Kalau udah pernah ambil S1 dan ingin ambil S1 lagi, tapi dengan jurusan yang berbeda, usia 30 tahun, apakah bisa? Yes, bisa. Tapi kamu harus provide strong personal statement ya. Jadi essay kamu tuh harus strong. Kenapa kamu mau S1 lagi contohnya. Dan kenapa kamu, karena kan biasanya naik S1 ke S2. Jadi personal statement kamu harus strong jelasin kenapa kamu ngambil S1 lagi dan kenapa kamu ngambil jurusan yang berbeda. Umur nggak jadi masalah sih. Kalau 30 menurut aku tuh masih muda ya. Kecuali kita bicara 45 atau 50. Eh, Kenapa nggak ambil master aja? Itu master kan bayar tuitionnya cuma setahun. Terus kalau misalnya S1 kan bayarnya 3 tahun sis. Terus ada kredit transfer nggak untuk teman-teman yang mungkin sedang menjalankan studi di Indonesia tapi dia mau lanjut ke UK atau dia ngejalanin studi di negara lain lah kayak misalnya di Vietnam, di Bangkok ada yang pathway seperti itu kan. Tapi kali ini dia beneran studi di sana terus dia mau credit transfer kayak gitu bisa nggak? Bisa, di UK itu ada namanya top up program. Kayak contohnya student kamu, dia kan udah D3 ya. Dia D3, dia dari segi work experience nggak terlalu strong. Karena work experience bisa dibilang strong itu di atas 10 tahun ya teman-teman ya. Jadi let's say kalau misalnya udah D3 di Indonesia, kalian mau ke UK itu bisa cuma 1 tahun doang durasi studi kalian di UK. Itu namanya top up program. Tapi kalau misalnya kalian masih 1.5 year atau 1 tahun setengah di kampus kalian sekarang, doesn't matter either di Indonesia, Malaysia, itu belum bisa top up program. Karena top up program itu normally 3 tahun durasi studi kita di Indonesia atau kita di Malaysia itu baru bisa top up program. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi, sebentar ya. Di atas 45 tahun gimana sis? Sarannya? Oh, di atas 45 tahun aku nggak nyaranin untuk S1 lagi ya. Aku nyaraninnya master. Master dan PhD. Itu Iya. jalannya lebih terbuka, tapi PhD agak sulit ya, karena Iya. kita harus lamar profesor kan?
Betul, dan PhD itu untuk kelasnya nggak buka banyak ya. Jadi PhD itu kalian, karena kan ada kampus yang PhD bayarnya harganya sama kayak lokal ya. Jadi seatnya per kelas itu biasanya cuma 10 sampai 15 student. So it's very competitive. Oke, kuliah di kampus swasta yang tidak terlalu terkenal di Indonesia, apakah ada tantangannya untuk mendapatkan beasiswa S2 di UK? Oke, sekarang kita bicara beasiswa, kan kita punya grad scholarship, kita punya chevening. Gimana nih sis, menurut Sista? Apa yang menjadi Hmm. peluang untuk student-students dari Indonesia? Apakah harus kenceng di SOP atau memang harus dari kampus yang bagus? Sebenarnya kampus itu as long as itu recognized by Indonesia government gitu ya. DIPI ya, berarti. Apa itu namanya sih yang akreditasinya as long as akreditasinya at least B itu nggak apa-apa sih menurut aku. Untuk beasiswa ini tergantung beasiswa apa yang kamu maksud, either full scholarship dari government kita atau partial scholarship yang tadi aku mention di PowerPoint. Kalau misalnya full scholarship yang LPDP, Great Scholarship, Chevening, of course bukan dari alma mater kuliah sih, aku bisa bilang lebih dari pengalaman kalian, CV-nya kalian menurut aku. CV dan juga personal statement. Karena LPDP itu kan susah banget buat dapat awardee, apalagi Chevening atau um, Great Scholarship for example. Tapi kalau misalnya kalian mau ngambil partial scholarship, itu dilihat dari transkrip. Jadi tergantung GPA kalian. Kalau dari UT sih, sekarang ada beberapa student aku juga yang dari UT, UT itu apa ya sih, sorry? Universitas Terbuka itu. Yang di Jakarta? Aku nggak tahu ya, tapi kan ada yang kayak kerja di Hong Kong, terus karena dia nggak bisa namatin degree, ambilnya UT yang online kayak gitu. Oh, universitas. Itu akreditasinya gimana ya? Dia apa sudah terdaftar akreditasinya atau gimana? Harusnya sih terdaftar di Nah, Dikti gitu aku ya, harus cek patokannya. contoh transkripnya ya, karena kalau sudah diakui oleh pendidikannya, government pendidikannya Indonesia dan sudah ada akreditasi, nggak ada masalah gitu. Karena kan kita kalau di luar itu mereka ngelihat dari bukan alma mater kayak di Indonesia gitu ya. Oh, kamu dari UI bagus, oh kamu dari UGM bagus ya. Itu lebih kelihat apakah universitinya sudah accreditation atau belum. Apakah sudah diakui atau belum gitu. Oke, kemudian ada pertanyaan mau ambil master, bisakah di atas usia 45? Bisa. 45 tuh masih muda sih menurut aku ya. Cuman 45 kalau misalnya kamu berangkat sendiri ya gampang. Tapi kalau kamu mau bawa the whole family untuk di UK udah nggak bisa terima dependent. Kalau dulu kan bisa bawa dependent atau family. Tapi kalau kamu berangkat sendiri ambil master, tahun kemarin aku ada student umur 50 tahun. Dia berangkat ke S2. Itu nanti bisanya bawa family itu kalau udah dapat sponsorship. Nah, itu baru bisa bawa family. Atau kalian ambil PhD, itu langsung bisa bawa family. Iya, betul. Tuh. Tapi kalau master belum bisa bawa family. Mm-mm. Terus ada tips and trick nggak gimana caranya kita menembus pasar kerja UK? Eh, dari yang udah alumni-nya, apakah ada ikatan alumni yang aktif atau emang aktif aja ngelamar di LinkedIn atau bangun networking? Sepengalaman lu ngedampingin student. Kalau selama pengalaman aku itu lebih ke individual personality ya sis. Seambisius apa kalian untuk menetap di UK. Karena kalau kalian nggak punya ambisius, kalian nggak ambisius dan kalian nggak punya kayak hasrat kayak kalian udah apply nih, kalian udah apply, tapi dari segi CV-nya kalian kurang oke, cara bikin CV-nya kalian, for example, terus juga kalian nggak banyak kegiatan gitu ya, misalnya kalian nggak pernah ikut, contohnya kayak kita di Indonesia kita nggak pernah ikut BEM gitu ya, atau kita nggak pernah ada ikut any organization at all gitu ya, kita nggak punya networking, ya sama aja gitu ya. Jadi kembali lagi ke student. Kalau kalian cuman ke UK terus cuman study dan berharap kalian dapat kerjaan, I would say just goodbye. Kayak karena sebanyak banget student seperti itu ya, sebanyak banget international student di UK. Kalian harus ingat ya. Jadi kompetitif banget dari segi lingkup kerja juga kompetitif, dari segi kuliah juga kompetitif gitu. But so overall student-student aku biasanya sebelum mereka berangkat pada saat di Indonesia mereka
Ya anaknya mageran atau gini, tapi pada saat sampai di sana kan survivor skillnya langsung nyala ya. Jadi ya nanti pada saat kalian di sana pasti ada perbedaannya gitu. So Oke, for me it's more like networking dan juga organizationnya kalian sih. berarti kita harus aktif lah ya bangun Hmm, profile. betul. Heeh. Oke, ada pertanyaan. Di atas 50 tahun masih bisa ambil master nggak? Ambil master 50 tahun ini bisa kemarin student aku as long as esainya kuat sih yang menunjukkan kalau misalnya oke gini walaupun di UK itu kalian bilang mereka kasih post study work visa ke student tapi jangan pernah kalian mention di personal statement kalau kalian planning to migrate to UK. Oke, karena itu automatically kalian bakal reject visanya. Karena embassy akan tahu, oh dia cuma ke UK karena dia mau migrate, that's it. Gitu ya. Sedangkan immigrant has becoming an issue di mana aja, for example ya. Di UK, di Australia, it has becoming an issue. So, again, 50 tahun, student aku yang tahun kemarin, dia memang strong essay. Walaupun dia banyak keluarga juga di UK, dia nggak ada stat kalau dia akan menetap di UK, should be fine. Dan juga financial documents. Hmm. Oke, berarti itu yang masih diperkuat ya. Jadi Ya, teman-teman itu kalau misalnya memang masih betul. mau berkarir dan alasan-alasan ke sana itu mesti jelas. Jadi misalnya kayak oh, gue tuh mesti ngambil S2 nih supaya gue bisa naik jabatan atau untuk mengembangkan bisnis kayak Betul, gitu. betul. Dan itu semuanya harus distated, harus dijelasin. Iya, betul. Ya. Oke. Nah, sis, kita belum ngobrol masalah living cost loh. Living Mm-mm. cost-nya berapa sih sebenarnya di UK dan juga di kan tadi kan lu buka peta tuh. Ah, UK ah, itu ah. berapa-berapa tuh? Oh, aku tadi di PowerPoint aku nggak ada yang living cost-nya minta berapa tuh ya? Oh no. Hmm, kayaknya tadi lu bilang mau dijelasin, cuman belum sempat Iya, dijelasin ya. bentar. Oke, oke. Bentar ya. Aku coba buka. Oke, ini kan aku langsung tunjukin aja dari government UK. So, money unit ya. Di UK itu mereka sudah state living cost-nya berapa yang harus ditunjukkan pada saat kalian maju visa. Regardless, ketika kalian misalnya udah di UK dan kalian spendingnya nggak below dan the numbers yang sudah di state oleh pihak UK, it's up to you. Tapi ketika kalian mengajukan visa, itu harus ditunjukkan kalau kalian mampu menunjukkan uang, mampu punya nominal segini gitu ya. So, for example, financial requirement. Kalau misal kalian study di London gitu ya, up to 9 months of course, bachelor, S1, S2 itu kan di atas 9 months semua. Kalian harus nunjukin sekitar 1.529 per bulan ya. Which is kalau udah dikalihin sekarang ke pound sterling gitu ya, sekitar 34 juta per bulan. Nah, itu harus ditunjukkan kepada Embassy UK pada saat kalian ajukan visa. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau stay di London, karena to be honest, menurut aku London itu sangat-sangat mahal. Dia masuk di salah satu kota termahal top 5 ya di seluruh dunia. Untuk accommodationnya aja, it's rarely kalian bisa menemukan di bawah 400 atau 300 kecuali kalian mungkin sudah di daerah-daerah yang udah bukan central London ya, tapi safety-nya juga harus ditanyakan gitu ya. So kalau di outside of London, contohnya kalian mau kuliah di Birmingham, Manchester, Nottingham, Scotland for example gitu ya, kalian bisa menunjukkan 1.171. 1.171 kali ke 23.000 itu sekitar 26 juta. Jadi kan perbedaannya cukup jauh ya teman-teman dari 34 juta sampai 27 juta gitu. Itu yang harus kalian tunjukkan. Tapi kalau misalnya kalian nanya, tapi sebenarnya how much it takes untuk aku, let's say living cost di London atau di luar London. Di luar London, malah menurut aku 1.529 itu kurang. Ya, karena London tuh sangat mahal. Accommodation tuh kalian mungkin akan spend udah di atas 1.000 menurut aku. Kecuali kalian stay di on-campus accommodation. Sedangkan anak master itu tidak diprioritas untuk tinggal di on-campus accommodation. Karena sudah mature. Ya, that's why either kalian opsinya apartemen atau student accommodation. Ya, tapi kalau di luar London, kayak let's say kalian ke Buckingham, itu
ini malah kelebihan gitu ya. Karena student aku dia kayak di Buckingham aja dia cuman per minggunya itu weekly rent-nya sekitar 100. Jadi satu bulan tuh dia cuma bayar 400 buat rent. Terus makannya dia juga yang biasa aja. Makannya tuh kurang lebih sama kayak kita di Jakarta outside of London ya teman-teman ya. Outside of London tuh kurang lebih sama kayak kita tinggal di Jakarta kayak di SCBD gitu ya. Jadi ya 700 itu sebenarnya udah oke kalau kalian di luar London dan if you guys cook ataupun menghemat gitu ya dan juga kalian bekerja. Tapi kalau misalnya ngelihat peluangnya nih sis, lebih Mm-mm. bagus sebenarnya student itu di Londonnya atau di luar London karena kan kerjaan, networking semua itu banyaknya di London. Not really. If we are talking kalau misalnya kita bicara headquarter memang banyaknya based di London, tapi orang yang bekerja di London itu they don't stay in London. Mereka either tinggal di Coventry, mereka tinggal di Birmingham karena itu cuma 1 jam by train. Karena untuk lokalnya mereka sendiri aja, they barely can afford living in London ya teman-teman ya. Kecuali kalau kita bicara, oh kalian mau splurge banyak, oh kalian pengen menikmati, oke study kalian gitu ya, go for London. Tapi kalau misalnya kalian pengen cari study, Manchester tuh kayak Jogjanya kita ya teman-teman ya, karena itu salah satu kota terbanyak pelajar gitu ya. Pergi ke Newcastle, Sheffield itu punya accommodation termurah seluruh UK. Kalian bisa dapatkan accommodation tuh in range 100 itu sudah bagus, teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian memang em, oke, aku pengen kayak kuliah menikmati London gitu ya, go for London. Tapi kalau kita bicara kayak opportunity dan lain-lain juga, karena di luar London tuh banyak gitu ya. Headquarter tuh nggak cuma di London, headquarter juga ada di Birmingham, headquarter juga ada di Manchester, ada juga di Newcastle. So, kalaupun misalnya let's say kalian kuliah di Newcastle for example, tapi nanti later on kalian mau cari experience di London, sekarang tuh semua udah digital digital ya teman-teman ya. Jadi it's easy for you guys to search for information, so it doesn't need to be in London. Tuh. Ada pertanyaan sis, Mm-mm. tapi ini kayaknya gue yang jawab kali ya. Nih, enggak, ini sis yang Pajak jawab nih. nggak ada sih. Pajak, pajak nggak ada ya, nggak ada sama sekali ya. Pajak Pajak, nggak ada dong, karena kan kalian bukan lokal. Pajak nggak ada kecuali kalian sudah bekerja di sana. tapi kalau bayar, kalau dia dapat dapat earning dari sana, dia nggak usah bayar ya. Salarinya kalian sudah dipotong otomatis. Oke. Gitu. Jadi bukan yang kalian daftar PPh 21 kayak kita di Indonesia gitu ya. Enggak. Kecuali kalian sudah dapat post study work visa, kalian sudah dapat sponsorship udah untuk bekerja, yes kalian akan bayar pajak. Oke, Gitu. pajaknya itu berapa ya sis ya? London. Wah, aku kalau pajak kurang tahu ya, karena aku belum pernah ada student yang share mereka bayar pajaknya berapa gitu, belum ada sih. Tapi kalau misalnya Kak butuh informasi itu, aku coba tanya ke student aku yang masih di UK. Oke. Kemudian, ini aku jawab kali ya. Bagi orang Indonesia, basically S1 apakah ada jalur visa kerja terlebih dahulu, kemudian tax scholarship, kerja sambil kuliah, ambil master S2 di UK. Jadi gini kali ya Pak ya, kalau misalnya Bapak bisa dapat sponsornya, nggak ada masalah karena Bapak nggak bisa apply visa sebelum Bapak dapat sponsor. Yang utama adalah Bapak dapat sponsor dulu. Mana nih employer yang mau hire Bapak? Kalau Bapak dapat employernya, Bapak akan diurusin visa kerjanya. Kemudian kalau Bapak mau nantinya setelah itu Bapak mau study, visanya itu mesti di change Pak, nggak bisa study ya study, kerja kerja dan study adalah dua visa yang berbeda gitu Pak. Ya, kalau mau ambil S1 wajib ada IELTS ya, sis. Sorry, gimana sis? Kalau mau Sorry, ambil sorry. S1 apakah wajib ada IELTS? Yes, untuk ambil S1 wajib ada IELTS. Ada Tapi IELTS-nya ada bisa menyusul. iya, Jadi tapi ada uni yang punya kayak internal test gitu nggak? internal test tetap kalau untuk di UK tetap submit IELTS, tetap submit IELTS ya teman-teman ya. Karena kalau kalian direct S1 itu nanti di embassy-nya. Jadi walaupun ada internal test, contohnya UWA Bristol tetap ada internal test, tapi mereka tetap minta IELTS kalian fail-nya berapa. Misalnya kayak 1 kali, UWA Bristol itu mereka bisa kasih free 1 kali internal test. Oh, oke. Kemudian itu, kalau untuk S1 IELTS-nya berapa? Tadi kan S2 kan 6,5 tuh rata-rata. Ah, Kalau S1 rata-rata juga 6,5 sih S1.
Jarang banget untuk di UK tuh ada yang minta 6,0, no band below 6,0 juga. Tapi majority mintanya 6,5 Oke. gitu. Terus harus UKVI atau akademik? Oke. Enggak, UKVI itu kalau misalnya kalian cuma ngambil foundation. UKVI itu tipe tesnya ya. Jadi UKVI pun yang akademik. Cuman tuh biasanya cuma foundation. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa keterima direct, ambil bachelor itu hanya UKVI. Tapi kalau misalnya direct kayak S2 gitu ya, itu ngambilnya UK IELTS yang biasa aja. Bedanya IELTS UKVI sama akademik itu apa, sis? IELTS UKVI itu IELTS akademik sis. IELTS Oh, UKVI, IELTS akademik gitu. Kan oh, perbedaannya tes ada dua, oh, IELTS akademik sama oh, IELTS general training. oh, oh. Nah, IELTS UKVI itu juga tetap IELTS akademik. Cuman perbedaannya IELTS UKVI ini hanya buat student-student yang normally memang underage karena mereka untuk ngambil foundation. Oh, oh, Foundation oke. tuh yang jenjang sebelum S1. Oh, oke, Gitu. oke. eh oke ini ya. Kalau mau ambil, oke tadi. Jika semisal aku dapat beasiswa di UK dan aku gagal dalam perkuliahan, bukan drop out. Jadi gimana ini gagal dalam perkuliahan bukan drop out? Kira-kira apakah ada denda yang harus aku bayar karena kegagalan tersebut kalau dia dapat beasiswa dan dia fail di mata kuliah? Maksudnya gimana ya? Kalau dia ambil ambil beasiswa, dia dapat beasiswa lah, berhasil dapat beasiswa, tapi nilainya ternyata fail. Kayaknya nggak mungkin sih. Ah, Karena lu untuk beasiswanya dapetin, beasiswa apa dulu? Beasiswa LPDP atau beasiswa apa? Of course kalau beasiswa LPDP sebelum kalian keterima itu kalian kayak ada agreement kontrak gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak finish tadi sesuai dengan durasi kuliahnya, kalian tuh kena denda setahu aku. Ya, tapi kalau misalnya kalian dapat partial scholarship gitu ya dari uni UK, mereka tuh nggak akan langsung berikan, noh, tuition fee langsung nggak usah bayar satu semester. Kalian tetap bayar karena kan 50% misalnya Nottingham Trent 50% gitu ya. Kalian udah dapat terus kalian ada yang fail gitu ya. Kalau kalau ada yang fail, kalau master berarti kalian nggak lulus. Kalian harus renew lagi, bayar uang sekolah baru lagi yang untuk tahun kedua. Tapi kalau untuk yang S1, karena scholarship kan cuma dikasih di tahun pertama, berarti tahun kedua kalian nggak dikasih scholarship gitu. Jadi yang kalian fail itu kelas tadi kalian bayar. sebenarnya jarang banget awardee dari scholarship itu gagal di mata kuliah karena untuk dapetin mereka kan disaring tuh Hmm, biasanya ada minimum GPA dan lain-lain, dan kalau misalnya kalian kayak udah kesananya scholarship berarti kan benar-benar uangnya tuh lebih lebih minimal lah daripada mereka yang kesana pakai biaya mandiri. Jadi pasti effortnya akan lebih besar untuk study menurut aku daripada untuk kerja. Maksudnya kan kesana bukan untuk kerja cuci piring kan? Memang tuh. beneran mau study. Jadi sayang kalau sampai gagal. Oke, mungkin ada yang mau open mic. Kita ngobrol langsung sama Sis Putri mumpung suhunya nih masih di sini nih. Jadi LCI ini punya banyak banget cabang tuh. Kalau di belakangnya Sis Putri itu kalau lihat, nah itu cabang-cabang dari LCI Group. Nah LCI ini juga punya banyak banget uni, banyak banget negara, nggak cuma UK, tapi memang terbesarnya di UK ya. Kita best portfolio kita di UK karena kita ada kantor juga di UK, teman-teman. Tapi Hmm. kalau misalnya kalian kalian looking options kayak gitu ya, diploma, sertifikat New Zealand itu kalian lebih gampang chancesnya. Menurut aku compare ya. Karena New Zealand lebih open to immigrant karena mereka terus terang mereka mereka loud and clear they need immigrant karena mereka jarang banget ada manusia di New Zealand ya. Jadi mereka loud and clear mereka butuh imigran. So kalau kalian kayak di New Zealand kan kalian diploma aja udah bisa dapat post study work visa kan. So it's very different dengan UK. UK itu memang lebih fokusnya higher education teman-teman. Ya, mereka isolated banget soalnya di bawah, yang kacanya cuma Australia. Oke, ada sedikit tambahan nggak tentang UK, sis? Apa yang bisa, eh ini kan UK ini mahal nih. Tadi rata-rata uang sekolahnya tuh berarti, kalau aku inget-inget ya, paling murah itu di private school di 10 Sebelas ribuan. Oh, ribu, 10.000, 11.000, oh, yes. oh. Oh ya, kita bahas sedikit tentang private school sama public. Apa bedanya private school sama public? Apakah ini nanti akan ngaruh di karirnya mereka, future career?
Yes, sama sih sebenarnya kayak di Indonesia. Semakin kalian graduate dari kayak university yang top rank, of course, the more chances for you guys to get a job. But for private itu owned by a private company ya teman-teman. So they are not funded by any kind of government funds ya. Jadi di mata ketika kalian cari kerjaan juga itu sama kayak kita di Indonesia ya. Kalian lulusan Sheffield, oh kalian top nih, top students ya. Mereka bisa kelihatan genuine student mana itu dari lulusannya sebenarnya gitu ya. Karena em, mereka tetap ngelihat alma mater lah ya ibaratnya kalau kerja di company gitu. Ini ada pertanyaan sis, tapi New Zealand katanya setelah lulus harus balik lagi ke Indonesia. Yes, kalau kalian pakai LPDP, kalian tetap harus balik ke Indonesia ya. Karena kan itu sudah dibayar dengan pajaknya kita ya guys. Jadi kalian harus balik ke Indonesia. But if you are using your own money, kalian menggunakan uang kalian sendiri, New Zealand tuh over 3 tahun post study work visa gitu ya. Oke, eh balik lagi untuk UK tadi. Jadi kalau untuk public, Sista nggak terlalu saranin lah ya. Oh, Sorry, enggak, aku untuk bukan nggak private. bilang saranin. So basically public and Russell Group perbedaannya Russell Group itu lebih research. Jadi kalau teman-teman cari kayak STEM mechanical itu go for Russell Group. Courses yang dimana lebih butuh research, go for Russell Group. Kalau kalian cari university yang lebih praktikal, perginya ke public atau private university. Nah, perbedaannya public sama private university ini, public itu nggak dipunyai oleh company siapapun gitu ya teman-teman. Private itu owned by a private company. So in terms of program fasilitas itu juga lebih limited teman-teman. Kalau misalnya public itu lebih banyak yang ditawarkan for example Hmm, gitu dan programnya itu lebih limited dan apa namanya entry requirements juga memang lebih gampang. If you are on a budget private bisa jadi opsi gitu. Tapi do not kalau private university anytime itu regulasinya akan berubah-ubah or anytime they can shut down gitu. Itu perbedaannya lah ya yang lebih mungkin lebih lebih transparannya seperti itu. oke. Sista mau tanya, untuk tadi ada nggak sih kesempatan untuk teman-teman ini internship di sana? Ada. Jadi kalau untuk di UK, kalau S1 ataupun S2, ada namanya placement year namanya teman-teman. Placement year atau sandwich year. Kalau kalian ke UK website university, placement year itu tambahan lagi ya durasinya. Jadi yang harusnya kalian 3 tahun S1, jadinya 4 tahun kalau dengan placement year. Tapi itu sifatnya optional, teman-teman. Placement year ini nanti kalian akan ditempatin internship ibaratnya, tapi kalian dibayar, ya. Dibayar sebagai rasanya kalian kerja full time. Tapi of course amount-nya tidak seperti full time gitu. Cuman kalian kerjanya full time gitu. S2 juga ada placement year yang harusnya kalian S2 hanya S1, tapi jadinya S2-nya 2 tahun gitu. Apakah untuk placement year ini dia menambah bobot di CV? Yes, pastinya ada nambah networking. So if you're doing great pada saat placement year, kalian bisa aja langsung di-hire sama company-nya ketika kalian lulus. Oke, I got a few students yang memang mereka tuh lebih mau kayak eh, di trades work seperti chef, culinary kayak gitu. Terus tadi lah ya carpenter atau apa. Hmm. Ada nggak sih peluangnya di UK tuh? Tadi kan dirimu bilang Carpenter nggak teman-teman ada sih. banyak. Soalnya UK tuh memang vocational college itu dikit banget sis. Jadi memang untuk diploma itu bisa dibilang presentasi vocational college itu dibilang presentasinya kayak cuma 1% out of 99% gitu. Memang UK itu dia lebih ke higher education. So education sistemnya juga berbeda dengan New Zealand atau Australia yang nawarin vocational courses. Tapi di uni sendiri nggak ada jurusan itu ya? Nggak ada, kecuali bachelor ya, tetap jatuhnya bachelor. Jatuhnya Oh, bachelor tetap, kecuali mau ngambil kayak LCB. LCB ada di London. apa itu LCB? Le Cordon Bleu yang Oh, like kebanyakan London. anak-anak Oke. Master Chef ya, itu Le Cordon Bleu ada di London. Nah, itu ada sertifikat diploma programnya dia. Oke. Kalau misalnya student nih, dia eh, cross kita bicara tentang cross major.
dia bukan dari, ada nggak peluang yang misalnya kayak Master of Social Work kan dia harus ambil, dia juga harus punya foundation social work juga ya, Bachelor of Social Work. Apakah ada bridgingnya di situ, ada postgrad diploma atau apa? Yes, ada namanya pre-master kalau di UK. Jadi kalau Oke. misalnya university-nya bekerja sama dengan any pathway provider gitu ya, mereka menawarkan pre-master program yang nanti akan progress ke jurusan tersebut gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya anaknya S1-nya tidak linear, cuman punya work experience di sana, itu bisa keterima aja kok. Oh, oke. Berarti tetap ada peluangnya ya. Tetap ada peluang, yes. Oke, kalau gitu. Teman-teman, ada yang mau nanya-nanya lagi sebelum kita tutup? Ini ada yang bilang katanya tunggu webinar New Zealand aja. Ya, kita kita akan ada webinar terus-terusan. Tapi bulan ini tuh emang bulannya UK sama Ireland. Jadi eh, dari aku sendiri kita akan bicara banyak mengenai UK. Kenapa? Karena aku masih melihat UK ini sebagai satu peluang, opportunity. Ini adalah gudang networking. Ini adalah pusat finansial. Tergantung kalian memandangnya sebagai apa. Ijazah ini bisa jadi pedang bermata dua. Bisa jadi satu ijazah, selembar ijazah yang sangat mahal buat kalian yang nggak kepake, yang kalian ke sana cuma study doang, atau ya bisa jadi peluang untuk kalian karena kalau kalian mau ada di, menurut aku ya, aku pribadi, kalau kalian mau ada di tempat yang bagus, kalian harus target nembaknya itu adalah lingkungan yang bagus. Nah, kita tahu orang-orang yang ke UK itu orang-orang yang pasti, satu, kalau dia international student pasti duitnya lebih daripada mereka yang milih negara lain. Kenapa ya? Karena emang UK lebih mahal secara currency. Mata uangnya juga UK itu kuat banget. Jadi kalau misalnya kayak kalian ada di tengah orang-orang di teman kuliah aja udah banyak-banyak duit. Terus udah gitu kalian ke tempat kerja yang semuanya ekosistemnya itu terbangun dengan baik. UK kan tadi kan udah dijelasin sama Sis Putri. Kalau dia tuh cuma 3 tahun, jadi dia tuh cepat banget. Kenapa dia cepat? Karena dia memang mempersiapkan orang-orangnya, student-studentnya itu untuk langsung masuk ke dunia kerja. Dan mereka tuh sangat-sangat efisien. Jadi kalau misalnya kalian punya pengalaman kerja di UK, kalian mau kerja di negara lain, itu udah kayak, pasti kepake lah, gitu. Kesempatannya untuk go globalnya itu lebih banyak. Oke, estimasi ambil S2 berapa duit ya, Mbak? Tergantung universitinya. Kalau misalnya kalian nggak di kota-kota mahal, kota-kota gede, sebenarnya 10.000, 11.000 tuh masih ada chances gitu ya. 10.000, 11.000 tuh aku bisa bilang ke Indonesian rupiah mungkin sekitar 150 jutaan ya sis ya. Hmm. Dengan pound sterling sekarang gitu. Oke. 10.000, 230 lah, sis. No, Sepuluh no, ribu, no. 11.000 kan? Oh ya, betul 230 jutaan. Iya. 230 jutaan, betul. Tanpa pengalaman dan skill basic banget, sekiranya adalah kemungkinan untuk direkrut bekerja di UK oleh orang perusahaan UK, lalu beberapa tahun setelahnya ambil kuliah di UK, kuliah dulu, jangan dibalik. Kalau nggak ada skillnya gimana mau direkrut? Yang punya skill aja berjuang. Yes, yang punya alma mater atau degree S1 di UK aja mereka masih berjuang untuk bisa dapat sponsorshipnya. Apalagi misalnya let's say Englishnya karena di UK tuh Britishnya susah banget ya teman-teman ya. It is the hardest accent menurut aku British untuk dimengerti. Apalagi kalau misalnya kalian ke Northern Ireland, for example, Wales, masing-masing daerah aja, London, Buckingham, Birmingham, orang lokalnya tuh punya accent yang berbeda. So if you guys don't have a basic English just yet, kalian akan bekerja di UK tuh bagaimana? Pertama kalau misalnya nggak ada skill. Jadi seperti Kak Utami bilang, kalian harus punya skill itu paling utama gitu ya. Skill basic English at least teman-teman gitu. Iya. Oke, kita bentar lagi kita tutup eventnya. Sista, dirimu ada tambahan nggak sebelum kita tutup? Tambahannya sih menurut aku, yes, kelihatannya UK itu lebih ekspensif karena mata uangnya yang gede ya teman-teman ya. Pound sterling kan udah menyentuh 23.000. However, kalau kalian bikin comparison, compare dengan kalian pergi ke Sydney atau Melbourne, itu UK lebih jauh murah. Karena Sydney aja Melbourne nggak ada tuh kalian bisa dapat
tempat tinggal yang oke lah ya, apalagi kita bicara tentang Sydney Central ya, kita bukan bicara di South Wales yang pinggiran gitu misalnya. Untuk bisa dapat rent price sekitar 300 per week itu udah impossible menurut aku sekarang. Untuk di Sydney, apalagi di Melbourne yang kota pelajar. If you're in the UK, kalian let's say ke Sheffield gitu ya, kalian masih bisa dapat accommodation yang cuman below 100 ataupun 100 pound sterling per week gitu ya. Memang kelihatannya oh pound sterling mahal gitu ya, tapi di sananya itu dengan compare dengan living cost di Sydney, bahkan ada yang bilang jauh lebih mahal di Sydney. But of course kalau kita bicara London itu another thing ya teman-teman. Tapi kerjaan di sana sih yang agak-agak minggir tuh, yang di luar London itu gimana untuk student? Apakah mereka punya opportunity yang kayak mereka tetap kayak bisa kerja white collar? Maksudnya kerja kasar. Blue collar kan kerja kasar. Ini white Uh, collar yang agak ngantor dikit. Oh, agak ngantor of course ada karena student aku dia sekarang ngantor nih dia Ah, ngantor tapi dia juga mulainya dari part time job teman-teman dia udah kerja kantoran tuh ketika dia placement year setelah placement year dia bagus banget kinerjanya gitu ya karena orang Indonesia orang Cina orang Malaysia kalau udah di UK itu memang terkenal pekerja keras teman-teman ya jadi dia di hiring lagi dan sekarang dia kerja kantoran. That's why as I said skills itu penting banget ya teman-teman. mm. Gitu. Skills dibutuhkan banget di UK untuk bisa kalian survive. Oh ya, 200 juta tadi untuk S2 belum termasuk biaya hidup, tiket, dan lain-lain, Kak. Belum sayang. Itu dua Belum ya? ratus juta itu living cost-nya Ya. aja. Nanti tuition-nya tambah 200 juta lagi, kurang lebihnya begitu ya. Betul. 200 pun itu kalian bisa nyicil ya teman-teman. Jadi UK tuh nggak expected student to pay in full kayak New Zealand ya. So UK itu bisa bayar per semester aja. So for example kalau tuition fee-nya kalian itu ini tapi kalau master kalian harus bayar full sebelum kalian kuliah ya. Tapi kalau bachelor kalian bisa bayar nyicil gitu. Per semester dulu ya. Yes, total Oke. 400 juta. Oke, Ya. untuk bachelor nih, kemungkinan dia survive, karena kan kalau master kita cerita cuma setahun nih. Kemungkinan dia survive di tempat yang mahal itu gimana dari student dirimu? Mahal itu Dengan perspektif ya dengan sis ini ya. ya, dengan maksudnya dengan part time, dengan apa segala macam, dia bisa nggak memenuhi minimal living cost-nya dia? Nah, back again, aku bisa bilang mahal itu perspektif. Karena untuk beberapa orang, mereka ngelihat, oh Sydney jauh lebih mahal if compared to they're going to Birmingham atau Manchester, for example. But, kalau kita bicara apakah kerjaan part-time-nya bisa cover living cost-nya, the harsh answer, no. Karena part-time kalian nggak akan bisa nge-cover living cost kalian atau bayaran gitu ya. Bisa nge-cover makannya kalian mungkin. Tapi untuk nge-cover dengan rent, accommodation nggak gitu. Unless kalian bener-bener yang on budget banget dan nggak akan bisa nge-cover accommodation tetap bisa nge-cover makan kalian aja. Oh, oke. Karena 20 jam per minggu itu ya, Yes, 20 jam per minggu. kita terbatas pada itu. Oke, one closing statement, sis? Yes, itu tadi sih yang aku bilang jangan merasa UK mahal karena pound sterling karena kalau if you guys look deeper, actually negara lain jauh lebih mahal. Itu kalau dari aku. Oke. Closing statement dari aku, teman-teman, apa yang kita sajikan hari ini itu berdasarkan pengalaman, fakta yang sudah sis Putri alami. In case misalnya teman-teman ada pertanyaan dan lain-lain, boleh banget hubungin aku. Nanti aku bantu in case misalnya butuh one on one sama sis Putri juga bisa. Dan kita masih ada sesi bersama, itu tanggal 11 dengan University College of Birmingham ya. Bener ya? Oke. Jadi, teman-teman, aku masih tetap melihat UK ini sebagai satu hal yang positif. Balik lagi, ada banyak sekali yang bisa kalian lakukan di UK, tapi tetap semuanya harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan strategi karena ini bukan uang kecil. Jadi, coba compare lagi, hitung lagi budget kalian. Kalau misalnya berasanya terlalu berat, mungkin negara lain kita masih ada banyak pilihan ya, sis ya. Oke.
Itu aja Iya. dari aku. Tuh. Tapi kalau misalnya kalian adalah orang yang kayak suka challenging, karena aku ada satu student yang sampai nuang nuang ini ya, nuang tabungannya untuk ke Kanada. Nuang bukan nuang ya, bakar rumah itu lah. Jadi kayak Splurge jual ya, splurge ya. ya jual semua-semuanya untuk pergi ke Kanada dan dia berhasil gitu. Jadi ini tergantung dari bagaimana kalian memperlakukan diri kalian sendiri. Se Sebagaimana kalian ngelihat value diri kalian. Ada orang kan yang dan dia mature ya, mature student, dia masuk Kanada tuh usia 46 tahun, baru dapat dana research lagi. Jadi kalau misalnya ngelihat ngelihat semua apa yang dilakukan dan lihat dia posisi dia hari ini, aku selalu bilang untuk orang yang tidak pernah menyerah, uang itu sebenarnya nggak nggak pernah, uang itu nggak pernah jadi masalah karena kalian akan selalu ketemu solusinya. Kalian nggak punya uang, kalian bisa combine sama scholarship. Kalian nggak punya uang, ada beberapa fund financial aid yang masih bisa di-apply. Ya benar ya sis ya. Tapi akan jadi sangat masalah kalau kalian itu punya mental yang kalah sebelum fight, kalah sebelum bertarung. Jadi belum apa-apa udah wah udah ngerasa kecil. Nah, itu tuh masalahnya biasanya kita tuh di situ. Tapi kalau kalian pede, optimis dan kalian tapi harus terukur ya. Jangan nekat. Oke, itu aja dari aku. Sih satu pertanyaan. LCI ini cover negara mana aja? Kita nggak cover semua negara sebenarnya teman-teman. Cuman karena hari ini kan kita khusus UK ya. Jadi memang aku promosiin UK hari ini. Tapi kalau teman-teman ada butuh kayak misalnya more consultation tentang New Zealand, pokoknya big five top country ya teman-teman ya. Kalau udah kayak Poland, Swedia aku belum ada sampai sekarang Aku gitu Swedia ya. ada ya teman-teman ya, tapi nggak Mm-mm. sama LCI. Nanti kita Ya. ngobrol di lain kesempatan kalau ngambil one on one. Oke, thank you banyak-banyak ya. LCA kapan kapan rekrutmen? Maksudnya apa, Pak? Oke, kita tutup aja malam ini ya, sis ya. Iya, thank you so Thank much you. ya. Bye.